Puji Tuhan, malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya bahwa kita semua yakin bahwa itu karena anugerah dan kasih Tuhan semasa dalam hidup kita. Kita melihat bahwa banyak orang yang tidak ada sampai saat ini karena pandemi ini. Tapi sebagai anak Tuhan kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita semua masih ada, masih sehat, masih kuat, dan selalu diberkati. Malam hari ini kita akan beribadah, ibadah syukur HUT Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia Rusun BRK Pasar Rebo yang kedua. Kita puji Tuhan bahwa kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah, itu adalah anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan rasa syukur dan berkat Tuhan yang itu melimpah dalam hidup kita, mari kita berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi dari lagu yang ada di tata ibadah, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo mari kita semua bersukacita, bergembira. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh gilaulah, Tuhan Yesus sama kita pada saya. Oh gilaulah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh gilaulah, Tuhan Yesus sama kita pada saya. Oh gilaulah, oh gilaulah, oh gilaulah, Tuhan Yesus sama kita pada saya. Oh gilaulah, oh gilaulah, puji Tuhan. Kita semua bersyukur ya, kita semua boleh bergilang, bersuka cita. Karena kita semua sehat. Malam hari ini kita boleh berkumpul untuk merayakan HUT Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia yang kedua. Mari kita masuk dalam doa sebelum ibadah kita dimulai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kami bukan apa-apa di mata-Mu ya Tuhan. Tapi karena kasih-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur selalu. Kami bergirang dalam sukacita Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami warga Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia Rusun BRK Pasar Rebo akan ibadah merayakan syukur HUT kedua persekutuan kami di tempat ini. Untuk itu Tuhan kami mohon kiranya Tuhan, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, agar kami layak beribadah kepada-Mu. Kami berdoa bagi Pak Markus yang sudah siap untuk melayani kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau pimpin beliau dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai dia dengan hikmat dari surga ya Tuhan, agar kami semua yang mendengarkan firman-Mu nanti boleh pula menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita tetap berdiri, kita menyanyi lagu yang kedua, Ku Masuki Gerbangnya. Ayo semangat. Ya, bebas, ada yang angkat tangan, tepuk tangan, silakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan puji Dia. Kataku hari ini hari Tuhan, ku bersuka pada kiratanku. Ya
silakan duduk. Mari kita dengarkan pujian dari vokal grup Bapak Ibu lansia. Silakan. Bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagimu, persembahkanlah hormat dan pujian atas segala berkat bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, tentang kudus-kudusnya kita terima. Ya Puji Tuhan, walaupun mama kita sudah ada umurnya, tapi semangat untuk melayani, memuji Tuhan tetap ada. Sebagai anak-anak muda, belum tentu kita punya semangat seperti mama kita ya. Mudah-mudahan kita semua seperti mereka. Kita berdoa Tuhan Yesus tetap menyertai kita sampai opa-opa. Berikutnya mari kita menyanyi lagu dalam tata ibadah. Lagu Besarkan Nama Tuhan. Mari kita berdiri. Ayo semangat, semangat ya tadi. Yuk. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya.
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikut ini kami berikan kesempatan kepada vokal grup Molukas sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Silakan. Biar hati Injil terus menyala, sungguh menyala di kampung hati ini. Biar hatiku cahaya syur, takkan jatuh syurga.
Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti kata lagu tadi bahwa biarlah api Injil menyala dalam hati dan hidup kita. Puji Tuhan malam hari ini yang akan melayani firman pada malam hari ini kepada kita, Pak Markus, yang kita semua kenal. Pak Markus adalah dan bagian pengelola di tempat ini. Puji Tuhan kalau Pak Markus menyediakan waktu untuk melayani kita pada malam hari. Saya percaya bahwa semua itu adalah kehendak Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Pak Markus. Kami persilahkan untuk kalau kita dalam doa pembacaan Alkitab. Halo Bapak Ibu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Allah, kita sama-sama berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kalau Engkau sungguh baik, rahmat baik atas hidup kami. Terbukti Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kalau kami boleh ada Tuhan di tempat ini untuk menikmati Tuhan urapan-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati Tuhan jamahan-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan ada firman yang segar, firman yang boleh mendidik kami, firman yang boleh mengajari kami, bahkan firman yang boleh menuntun hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hidup kami boleh berpadangan dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Mari Tuhan membuka setiap hati pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh mengerti setiap pesan-pesan-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu Tuhan, pesan-Mu Tuhan akan membukakan setiap hati kami. Terima kasih Yesus yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya Kesekutuan PUK Ibu Mene di tempat ini. Terima kasih untuk Ketua PUK Komnas Supit yang boleh mengizinkan secara pribadi kami untuk menyampaikan pesan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya boleh hadir di tempat ini, tentu saya harus melapor kepada pimpinan bahwa hari Senin tanggal 20 akan ada kegiatan yang namanya Persekutuan Ibu Mene yang selalu dilakukan setiap hari Senin dan Jumat. Dan kebetulan tepat tanggal 20 hari ini PUK merayakan hari yang kedua. Sungguh luar biasa, amin. Saya nggak usah pakai mic. Iya, kencang. Oke, masih kencang. Iya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat, saya baca di sini persekutuan ini memberikan tema umat pemenang, amin. Ternyata saya tidak pernah janjian dengan Komnas Supit atau pengurus PUK juga, tapi saya menyiapkan tentang kaitannya dengan umat pemenang. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yohanes. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing lagi buat kita. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun Alkitab yang ada di dalam HP, kita sama-sama buka Alkitab ini. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan ayat ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kebenaran yang akan memerdekakan. Sekali lagi, umat pemenang. Tapi malam hari ini
saya akan memberikan tema firman yang memerdekakan. Amin. Sebab tanpa ada firman, maka tidak akan pernah adanya kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih belum lama tentunya merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Amin. Untuk meraih kemerdekaan tentu ada perjuangan. Bukan hanya perjuangan, ada pengorbanan. Bukan hanya harta. Nyawa pun menjadi taruhannya untuk memperoleh kemerdekaan. Tetapi malam hari ini kita tidak akan berbicara tentang bagaimana kita merdeka oleh karena perjuangan kita. Tidak. Tapi malam hari ini kita sama-sama belajar bagaimana sih sebagai orang percaya kita dapat dimerdekakan. Kita dapat dimerdekakan oleh karena iman, oleh karena firman. Kalau lembaga Alkitab Indonesia di situ diberikan tema kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman. Di dalam Yohanes yang pertama ayat 14 itu di situ dikatakan bahwa firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itulah yang memerdekakan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih supaya kita dapat mengalami kemerdekaan? Bukan hanya kemerdekaan yang ada di bumi ini. Kemerdekaan yang ada di bumi ini adalah karena Bapak Ibu. Kenapa? Usia manusia hanya 70 tahun. Selebihnya ya mungkin sakit-sakitan dan sebagainya. Tapi Alkitab menulis bahwa umur manusia 70 tahun. Artinya apa? Karena. Tapi yang saya mau bicarakan adalah bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang abadi. Kemerdekaan yang bisa membuat kita mengalami kemerdekaan secara terus-menerus. Kemerdekaan yang tepat. Nah, untuk itulah kita sama-sama belajar pada malam hari ini bagaimana sih supaya kita meraih kemerdekaan yang sejati itu sendiri. Kemerdekaan yang kekal itu sendiri. Tentu ada beberapa hal yang saya coba pelajari. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani memberikan tempat untuk firman itu tinggal dalam hati. Ayat 31 di situ dikatakan bahwa maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini dengan jelas dikatakan maka katanya, kata Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi Bapak Ibu pada waktu itu Yesus sedang menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang Mesias, menyuarakan tentang bagaimana kita hidup di dalam kekristenan, bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Betul di sini dikatakan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah saya katakan bahwa hal yang pertama untuk kita dapat mengalami kemerdekaan adalah kita harus berani memberikan tempat untuk firman itu tinggal di dalam hati. Tanpa kita memberikan firman untuk tinggal dalam hati kita, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Tidak akan pernah. Izinkan firman itu tinggal dalam hati kita, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Tapi hal yang menarik Bapak Ibu saya coba pelajari, saya sedikit belajar tentang ayat ini. Yang sangat menarik adalah kata percaya kepadanya. Bapak Ibu boleh garis bawahi kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau bukan Alkitab, coba dicontohkan di situ. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sepertiga penduduk dunia ini percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang mau disampaikan ayat ini tentang percaya Bapak Ibu? Kata percaya mungkin kita sering dengar. Bahkan setiap hamba Tuhan pasti saya percaya ketika Tuhan beserta kita pasti ada mukjizat. Tapi kata percaya ini percaya seperti apa Bapak Ibu? Yang kita dengar percaya adalah pistio dalam bahasa Yunaninya. Tapi ternyata Bapak Ibu kata percaya di sini lebih dalam daripada itu. Kata percaya di sini dikatakan adalah dalam bahasa Yunani tentunya Bapak Ibu ya, pepisteopotas dari kata dasar pepisteo yang artinya percaya jika. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau mengalami kemerdekaan kita dituntut untuk percaya jika. Jadi ada klasifikasi.
Bukan hanya percaya saja, kemudian kita berbuat seenaknya. Kita harus konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus konsisten dengan apa yang kita percayai. Percaya jika, jadi Bapak Ibu dikasih nama Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan jika kita tidak meluangkan atau memberikan tempat untuk firman untuk tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat bersyukur kalau Tuhan boleh izinkan saya berada di kedinasan. Secara pribadi sebenarnya saya mendapatkan waktu itu sebelum saya bergabung dengan Dinas Perumahan. Memang saya sudah bekerja di Kementerian Agama. Tapi pada waktu itu saya juga kurang tahu kenapa saya harus pilih Dinas Perumahan ketimbang Kementerian Agama. Padahal kita tahu ya, ladang menguning di sana Bapak Ibu. Iya, tapi itu pilihan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur kalau Tuhan izinkan saya boleh ada di Dinas Perumahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan kita memberikan tempat untuk firman. Yang tadi dikatakan bahwa percaya jika. Mari Bapak Ibu, jangan hanya percaya kemudian besoknya lupa. Ketika Bapak Ibu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, yakin dan percayalah. Saya terlalu yakin kita akan mengalami kelimpahan. Saya bukan berasal dari keturunan keluarga yang kaya raya, Bapak Ibu. Tidak. Saya berangkat ke Jakarta dengan modal Rp95.000 pada waktu itu. Padahal saya dapat beasiswa pada waktu itu untuk kuliah, bukan di teologi, tapi di kesehatan. Tapi karena orang tua tidak mengizinkan dan sebagainya, akhirnya saya bekerjalah di ladang sebagai kuli bangunan dan sebagai penoreh karet. Tahu? DRS kalau orang Jawa bilang. 1-2 tahun saya terus mengupayakan untuk terus bertahan di dunia itu, di pertanian. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Waktu masih SMA ada beberapa hamba Tuhan yang panggil saya dan membuatkan saya untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tapi itu semua saya bantah. Kenapa? Karena itu tidak sinergi dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya perkatakan. Karena pada waktu itu saya bukan orang yang baik, Bapak Ibu. Sedikit cerita, bukan kesombongan, tidak. Tapi hidup di Lampung itu keras, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mendengar banyak begal, banyak pencurian dan sebagainya di sana ladangnya. Nah karena itu Bapak Ibu, untuk melindungi diri saya, karena saya tidak percaya dengan Kristus pada waktu itu, secara KTP saya percaya dengan Tuhan, tetapi secara tindakan tidak. Saya pasang Bapak Ibu di dalam tubuh saya kris, guru saya orang Bandan. Tujuan saya adalah apa? Supaya ketika saya nanti tarung atau apalah kayak gitu, ada yang menjaga saya. Tapi itu tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Puji Tuhan karena Tuhan panggil saya. Dari situlah saya mengambil satu keputusan untuk menanggalkan itu semuanya. Kita tidak akan pernah bisa lari dari kebiasaan kita, tabiat lama kita, ketika kita tidak pernah bisa memberikan firman itu untuk tinggal dalam hati. Jadi percaya ada klasifikasinya Bapak Ibu. Percaya jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Betul, di dalam kitab Roma dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Tapi tidak berhenti atau tidak cukup di situ Bapak Ibu. Harus ada tindakan. Amin. Yang mau dimerdekakan oleh Tuhan, mari berikan tempat untuk firman itu tinggal dalam hati. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sih kita dapat mengalami kemerdekaan? Kita masih tetap dalam ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi,
yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jikalau kau tetap di dalam firman-Ku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik ayat ini juga Bapak Ibu. Kata tetap, coba kita sama-sama perhatikan kata tetap itu Bapak Ibu. Tetap. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata tetap itu dari kata tetap itu maintain dari kata dasar menu yang artinya tinggal. Tetap, tinggal. Jadi beda Bapak Ibu antara tetap dan tinggal. Kalau tinggal itu seperti kita udah ada di Rusun Belka sudah 2 tahun ya. Kita tinggal di sini. Artinya apa? Kita tidak berada di tempat yang lain karena kita tinggal di sini. Nah, di sini juga kita diajar oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita dapat mengalami kemerdekaan? Kita juga harus tinggal. Kata meno tadi itu diibaratkan atau digambarkan seperti hubungan suami istri Bapak Ibu. Jadi digambarkan seperti hubungan suami istri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang sudah menikah, tentu ketika sudah menikah, maka dia atau orang tersebut akan tinggal bersama istrinya. Dia akan meninggalkan orang tuanya untuk bersama dengan pasangannya. Tinggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita dituntut untuk tinggal. Kalau hal yang pertama tadi kita memberikan ruang untuk firman itu tinggal di dalam hidup kita. Sekarang hal yang kedua adalah kita harus memberikan tempat, ya kan? Diri kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Beda ya, yang pertama tadi Tuhan kita undang untuk tinggal di dalam hidup kita. Tapi hal yang kedua, kita dituntut Tuhan untuk tinggal di dalam. Di dalam Yohanes 15 di situ juga dikatakan bahwa kalau kita mau berbuah lebat, kalau kita mau mengalami kelimpahan, mengalami kebahagiaan, maka kita dituntut untuk masuk tinggal di dalam firman. Tinggal di dalam firman. Maka dengan demikian maka kita akan diperbaharui oleh firman. Firman akan bekerja dan memperbaharui hidup kita, sehingga apa yang kita perkatakan itu akan sinergi, akan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan itu akan sama dengan apa yang kita katakan. Jangan sampai keberadaan kita justru menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, saya belajar untuk tidak kompromi dengan sesuatu yang salah. Makanya maaf Bapak Ibu kalau saya di sini keras. Karena saya mau belajar bagaimana saya mengaplikasikan setiap firman. Ada nggak di sini yang pernah dulu waktu masuk di rusun ini dimintai sesuatu dengan saya? Ada? Atau yang sedikit dalam tengah? Ada? Ada yang waktu itu minta saya, Pak, saya minta 1 unit, saya kasih 20 juta. Kalau saya mau melakukan seperti itu gampang Bapak. Tapi itu tidak pernah saya lakukan. Itu 1 unit. Di sini ada berapa? Kayaknya ada berapa di sini Pak? 174 unit. Nah, untuk tower B, tower A ada 172. Mantap Pak. Total ada 356 unit. Kalau dikali dengan 20 juta berapa duit? Banyak. Banyak. Dan saya belajar untuk tidak melakukan itu Bapak Ibu. Makanya ketika ada Bapak Ibu minta tolong Pak, minta tolong dan sebagainya, saya hanya lakukan Pak, saya hanya melakukan sesuai dengan prosedural. Lakukan sesuai dengan apa yang diterapkan. Setelah itu urusannya dengan pimpinan. Selesai. Karena saya tidak punya power untuk melakukan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tinggal di dalam hati Tuhan. Kita tinggal di dalam firman-Nya. Supaya apa? Hidup kita diperbaharui.
yang mungkin tadinya kita merokok, saya dulu orang merokok juga Bapak Ibu. Sudah tinggalkan. Minum tuak, aduh. Cap tikus ya. Kalau di Manado. Saya sudah lakukan itu semua Bapak Ibu. Tapi saya sangat-sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan saya untuk memperbarui hidup saya. Kekasih-kekasih Tuhan, maaf bukan sombong Bapak Ibu. Sebenarnya kalau dulu saya pernah jadi PDM di Kalimantan. Kenapa saya lari dari itu? Karena di situ ada gereja. Waktu itu gereja yang mengutus saya bilang di sana nggak ada gereja dan sebagainya. Tiba-tiba sampai di sana ada 3 gereja Bapak Ibu. Ada pendetanya lagi. Secara manusia tentu saya harus mengambil satu keputusan. Jangan sampai keberadaan saya justru menjadi batu sandungan untuk hamba Tuhan yang sudah ada di sana sebagai pelaku perintis pada waktu itu. Kok tiba-tiba saya datang dari Jakarta, tiba di sana terus menguasai jemaat di sana. Saya tidak punya pikiran untuk itu. Akhirnya saya bilang, kebetulan pimpinan saya waktu itu gembala senior saya orang Batak. Saya bilang, Pak, izin, di sini sudah ada gereja. Saya mau balik aja ke Jakarta. Balik saya bawa ke Jakarta. Dan disitulah saya belajar merenung. Dan saya harus konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Karena pada waktu itu saya pernah ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk jadi gembala, secara khusus gembala ya, saya pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya usaha sendiri. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya belum punya usaha sendiri. Jadi saya nggak jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Saya nggak punya, dan saya nggak jadi pendeta. Malah justru saya turun Bapak Ibu, saya jadi penatua. Turun Bapak Ibu, serius, saya turun di gereja saya. Tapi sekali lagi fokus. Tujuan saya pelayanan bukan karena itu, bukan karena sesuatu ini dan itu, tidak. Yang penting Tuhan percayakan saya untuk melayani dimanapun. Kalau memang saya bisa, saya akan kerjakan. Tapi kalau memang saya tidak bisa, ya kita tolong Tuhan. Jangan dulu gitu. Jadi Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, sekali lagi hal yang kedua, untuk kita mengalami kemerdekaan, maka kita harus diperbarui oleh kebenaran firman Allah. Bagaimana caranya kita diperbarui oleh firman Allah? Yuk kita sama-sama tinggal. Bapak Ibu di sini ada yang latar belakang dari petani atau pelaut? Nah, petani Bapak Ibu ya, karena saya orang petani, orang yang latar belakang dari petani. Biasanya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, petani itu biasanya mencari cara bagaimana sih supaya pohon yang saya tanam itu menghasilkan buah yang lebat. Nah, makanya biasanya petani itu, kalau bahasa saya nggak tahu bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih, stek. Tahu nggak Bapak Ibu? Stek. Jadi perkawinan silang ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada buah yang manis, tapi buahnya sedikit. Kemudian ada yang buahnya asam, tapi buahnya lebat. Nah, digabungkanlah supaya apa? Menghasilkan buah yang lebat dan hasilnya manis. Nah, seperti hal itu Bapak Ibu. Contoh ini ya, pohon A dan pohon B. Ketika kita mau menggabungkan pohon B ke dalam pohon A, maka yang akan mempengaruhi secara global itu pohon A atau pohon B? Pohon A kan? Karena apa? Karena akarnya di situ, pohonnya di situ. Nah, pohon B hanya nempel. Sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita nempel kepada Sang Pencipta, maka hidup kita itu akan dipengaruhi oleh Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak akan mungkin bisa mempengaruhi Sang Pencipta
pencipta. Kita tidak akan mungkin mempengaruhi apa yang kita percayai Bapak Ibu, yaitu Yesus. Ketika kita menempel atau menyatu, kata lainnya adalah tinggal. Tidak Bapak Ibu. Jadi dipertanyakan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, lalu hidup kita masih pada Tuhan. Nah, itu yang bisa mengintrospeksi diri adalah pribadi lepas. Karena itu Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan, sekali lagi, kalau Bapak Ibu rindu diperbaharui oleh Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yang namanya sudah tinggal di dalam Tuhan itu pasti ada pemangkasan, ada pembentukan, ada pemrosesan. Dan itu sakit Bapak Ibu. Saya pernah menjerit, menangis waktu saya dibentuk. Ketika saya diutus di pelayanan, bukan di kota terpencil Bapak Ibu, justru kota besar. Tetangganya Jakarta, di Bekasi. Masih besar kan? Semua ada di situ, mall juga ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diizinkan mengalami pembentukan yang luar biasa Bapak Ibu. Saya diutus pada waktu itu 3 bulan. Dan luar biasanya Bapak Ibu, saya diberikan konsumsi makanan itu 1 hari 1 bungkus Indomie selama 3 bulan Bapak Ibu. Dan itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Senakal-nakalnya saya nggak pernah makan seperti itu Bapak Ibu. Semiskin-miskinnya kami di kampung, kami masih bisa makan nasi Bapak Ibu. Ini di kota besar, di gereja lumayan besar, tapi saya nggak pernah diperhatikan. Nangis saya sama Tuhan. Benar Bapak Ibu. Ya mungkin kalau saya misalnya pesen sama Ibu Agustin, Indomie goreng plus nasi, itu mengingat, mereview sebenarnya. Tapi benar Bapak Ibu, sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan kan panggil saya untuk menjadi hamba-Mu. Kenapa Tuhan izinkan saya makan seperti itu? Nggak pakai nasi Bapak Ibu. Perlu di sini cuma Indomie aja. Makanya mungkin saya nggak gemuk-gemuk ya. Iya Bapak Ibu. Dan sangat menyakitkan. Tapi di satu titik saya mengambil satu keputusan, karena pada waktu itu ada mentor saya, bapak rohani saya yang menyekolahkan saya pada waktu itu. Pada waktu saya masih SMA. Saya sebut ini live ya, Iya. Oke. Bapak gembala saya adalah Pendeta Suto Adi, ada di Lampung, gereja DWT Jaya. Istrinya adalah seorang dokter spesialis radiologi, bertugas juga ada di Menggala. Terima kasih Pak Gembala. Iya Bapak Ibu, beliau memberikan satu penegasan kepada saya, penguatan melalui firman di dalam Mazmur 23. Ada yang ingat Bapak Ibu Mazmur 23? Tuhan adalah gembala. Baca di pertamanya itu Bapak Ibu sangat menyenangkan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya mengalami kekurangan Bapak Ibu. Iya kan? Dia membaringkan aku di tempat di padang gurun, di padang rumput yang hijau. Kita mau makan ada, kita mau minum ada. Tapi kondisi pada waktu itu saya benar-benar dibentuk sedemikian rupa untuk menghancurkan ego. Dan memang sangat-sangat menyakitkan Bapak Ibu. Ya 3 bulan sih, nggak lama, 90 hari doang. Tapi kalau makan itu terus. Saya perhatikan di sini ya, saya perhatikan di rusun BLK ini. Kalau ibu-ibunya mungkin malas masak, bisa pesan kan, bisa GrabFood atau apa. Tapi di sini kan saya perhatikan jago-jago masak semua. Jadi kalau kami makan pun kami nggak perlu keluar kok. Karena di sini baik orang maupun gourmet, itu masakannya luar biasa. Apalagi rica-ricanya. Ya, tapi memang seperti itu Bapak Ibu.
Itulah pembentukan. Setiap orang dibentuk Tuhan itu masing-masing, Bapak Ibu. Terkadang kita harus mengalami padang gurun, bukit yang gundul, tapi itulah pembentukan Tuhan. Ada juga dibentuk oleh karena sakit penyakit. Ada juga Tuhan bentuk lewat kekayaan. Ada. Nah, karena itu Bapak Ibu dikasih nama Tuhan, hal yang kedua untuk kita dapat mengalami kemerdekaan, kita harus mau diperbarui oleh firman. Caranya adalah tinggal di dalam firman sendiri. Amin. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita dapat mengalami kemerdekaan. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, coba deh perhatikan secara seksama deh ayat ini. Seolah-olah ayat ini kontras, Bapak Ibu. Saya baca sekali lagi ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kemerdekaan, maka kita akan dan kemerdekaan itu akan dimerdekakan. Ayat ini tidak tepat, Bapak Ibu. Ini LAI ya. Ternyata Bapak Ibu dikasih nama Tuhan. Memang kenapa saya bilang tadi tidak tepat? Bukan salah, tidak. Cuman bagaimana supaya makna itu menjadi dalam, sehingga kita memaknai pesan ini juga tidak kabur, Bapak Ibu. Coba sekali lagi di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan kalau kita hanya mengetahui? Siapa di sini yang tahu Pak Presiden? Tahu ya? Siapa presiden kita? Ketujuh ya? Tujuh Pak ya? Tujuh atau enam? Tujuh. Siapa namanya? Pernah salaman? Belum? Pernah. Oh, ada beberapa. Ada yang pernah, ada yang belum. Biasanya kalau pernah ini aktivis. Nah, sama Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Bagaimana? Lalu orang-orang yang tidak mau tahu bagaimana? Cuman Bapak Ibu, di sini ada orang Jawa? Nggak ada ya? Ada? Ya, orang Jawa nih. Karena ini aku belajar coba pakai bahasa Jawa supaya lebih dalam maknanya. Bapak Ibu perlu Bapak Ibu tahu bahwa saya Jawa dari Lampung ya, bukan Jawa dari benar-benar Jawa ya. Jadi bahasanya juga masih agak kasar. Ya maaf kalian. Nuli kowe bakal nglakoni kersane Allah lan serana mengkono kowe dadi wong merdeka. Jadi Bapak Ibu maksudnya adalah ketika kita melakukan kehendak Allah, maka kita akan dimerdekakan. Amin. Jadi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, maka kita tidak akan pernah dimerdekakan. Kalau yang lain tadi dikatakan kalau kamu mengetahui kebenaran Allah, maka kamu akan dimerdekakan. Ternyata bahasa Jawa lebih dalam, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu coba deh. Mungkin di sini ada orang Batak mungkin, ada juga orang Manado, ada orang Ambon dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Coba gunakan bahasa ibu kita. Itu Alkitab, itu pesannya akan dalam. Atau ya, kenapa saya tadi tidak bilang kita harus belajar bahasa Yunani? Nah perlu sih Bapak Ibu. Memang betul Yunani, Ibrani adalah yang paling original. Tapi ternyata bahasa suku kita juga original kok Bapak Ibu. Buktinya dari bahasa Indonesia, kamu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Tapi kalau kita coba lihat bahasa ibu kita, bahasa suku kita, ternyata ketika kamu melakukan kehendak Allah, melakukan ya, di sini dikatakan bahwa nuli kowe bakal ngelakoni kersane Allah, maksudnya ngelakoni kersane itu kehendak ya. Ketika kamu melakukan kehendak Allah, maka kamu akan dimerdekakan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita dapat dimerdekakan, hal yang ketiga adalah kita harus berani.
melakukan kehendak Allah. Sehingga kita akan benar-benar mengalami kemerdekaan. Amin. Untuk penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Ulangan 28. Ulangan 28 ayat pertama dan seterusnya berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi kuncinya Bapak Ibu lakukan dulu. Firman Tuhan juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, teruslah carilah Tuhan. Mungkin hidup kita mungkin hari-hari ini mungkin kita belum sampai kepada kelimpahan, tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat itu akan turun juga kepada anak cucu kita. Mungkin kita tidak merasakan itu, tapi anak cucu kita akan merasakan. Saya yakin dan terlalu yakin, saya ada sampai hari ini juga berkat dari doa dari orang tua saya, keluarga saya. Karena itu Bapak Ibu kasih nama Tuhan, jangan pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah jemu-jemu untuk kita menyuarakan pesan kita untuk Tuhan. Saya terlalu yakin Tuhan akan menjawab semua pergumulan kita. Amin. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, saya rindu kita sama-sama berdoa. Sedikit saya ambil alih seperti kami pelayanan pada umumnya. Setelah firman Tuhan kami akan berdoa. Sebelum itu kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari Bapak Ibu, saya percaya lagu ini sudah tidak asing lagi buat kita. Kita angkat pujian ini sebagai pengakuan hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
mampukan kami untuk kami boleh melakukan setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup ini, Bapa, boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat, Bapa. Bapa yang baik, sebelum hamba-Mu berdoa Tuhan untuk umat-Mu di tempat ini, mari bawah sorga turun atas hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk menompangkan tangan atas umat-Mu di tempat ini. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan turun Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Kami terlalu yakin Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit, di dalam nama Yesus, biarlah kesembuhan boleh terjadi, boleh pemulihan boleh terjadi, biarlah mujizat-Mu boleh terjadi Tuhan atas umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan yang mengalami kekurangan, biarlah Tuhan sendiri akan mencukupkan, biarlah Tuhan sendiri akan memberkati, sehingga Tuhan lumbung-lumbungnya Tuhan penuhi, sehingga Tuhan setiap tempat adonannya Tuhan boleh dipenuhi oleh berkat-Mu. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan kami mengalami begitu macam problema Tuhan dalam hidup. Ada begitu banyak tantangan Tuhan yang membuat hati kami menangis. Ada begitu banyak Tuhan pencobaan yang kami harus alami. Tapi biarlah Tuhan setiap kami menyerahkan hidup kami, permasalahan kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Bapa yang baik, Bapa yang besar, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati Tuhan umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui perayaan Tuhan ulang tahun yang kedua ini, Bapa, umat-Mu di tempat ini, persekutuan di tempat ini, semakin hari semakin Tuhan perbaharui Tuhan, sehingga Tuhan umat-Mu semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan hari-hari kami ini Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memiliki hati yang bijaksana melakukan setiap tindakan-tindakan yang kami kerjakan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan, berkati majelis di tempat ini yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah pilih untuk menjadi alat-Mu Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, pengurapan daripada surga Tuhan turun ke atasnya di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan mereka semua Tuhan boleh melayani dengan sukacita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Hamba-Mu Tuhan telah selesai berbicara, namun kami terlalu yakin Tuhan, firman-Mu, perkataan-Mu Tuhan akan ada di dalam hati kami, dan hati kami Tuhan akan Tuhan menyuarakan untuk kami melakukan tindakan-tindakan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biarlah firman menjadi perkataan hidup kita, menjadi kekuatan sehingga kita boleh mampu menjalani hidup ini ke depannya nanti. Puji Tuhan, kesempatan berikutnya diberikan kepada vokal guru Matuari untuk mempersembahkan pujiannya. Silakan. Rancangan Tuhan adalah
bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang pasti digenapi. Terkadang suka, terkadang duka, terkadang manis, terkadang pahit. Semua dipakainya untuk kebaikan umatnya. Rencana Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rencana manusia. Rancangan Tuhan adalah rencananya, bukan seperti rancangan manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Semua yang tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti digenapi. Itu Mas Wari. Puji Tuhan, terima kasih vokal grup Matuari. Semua yang dijanji Tuhan pasti digenapi. Mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita. Kita akan masuk dalam persembahan. Petugas persembahan siap. Ya, mari kita masuk dalam persembahan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan sambil persembahan diadakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bukan puji Tuhan, Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bukan puji Tuhan, Hosana pujikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana bukan puji Tuhan, Hosana. Puji Tuhan, untuk mendoakan persembahan kita, kami mempersilahkan Bapak Pierre Wambung untuk mendoakan kita. Silakan Pak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami telah memberikan
persembahan korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur ketika kami memberikan persembahan ini. Engkau selalu meminta kepada kami supaya kami memiliki hati yang benar ketika kami memberikan persembahan. Seperti seorang janda miskin, dia memberikan di dalam kekurangannya. Di dalam kekurangannya dia memberikan 2 peser duit. Kami sungguh sangat bersyukur hari ini juga kami telah memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Dengan kerelaan hati kami, karena Engkau melihat hati kami, bukan dengan sedih hati, dan juga bukan karena terpaksa, sebab kami yakin Engkau sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan biarlah persembahan ini Engkau kuduskan, sucikan, dan biarlah persembahan ini berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat bersyukur. Malam hari ini korban persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan. Tetapi ketika kami dapat melakukannya, ketika kami melakukan persembahan, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kasih karunia-Mu buat kami, dan sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah berbuat baik, sangat baik, teramat baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Kami berikan kesempatan berikutnya kepada duet dari keluarga Nuas untuk mempersembahkan pujian. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami atas nama keluarga Nuas Kulak. Ini kakak saya, Tower A, lantai 2 nomor 5. Saya Tower A juga, lantai 2 KB nomor 11. Kakak beradik. Ya. Demikian perkenalan. Kalau tadi kita sudah punya firman, yang mana di sini memberikan umat menjadi pemenang, ditambah dengan khotbah Bapak Markus banyak, yaitu menuju kemerdekaan. Tapi semua ini harus ada tindakan. Kami akan menyanyi, jangan dengar suaranya, tapi kami menyanyi untuk hormat kemuliaan Tuhan, karena Tuhan kita bertata di atas puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kami akan menyanyikan satu lagu yang dinyanyikan oleh Yoko almarhum dengan judul Hanya Satu Jalan. Ada kaitannya dengan umat pemenang dan kemerdekaan, tapi harus dengan satu jalan ini. Silakan menikmati dan menikmati. Satu jalan, jalan kehidupan, hanya satu jalan.
pintu hatimu. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut, mengasihi, menyayangimu. Lalunya gelap tobat meneduh, walau badai dan gelombang menerjang. Perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Terima kasih. Hanya satu kasih, kasih yang mulia. Hanya satu kasih, kasih yang setia. Sambutlah sekarang, hai teman. Sambutlah sekarang kasihnya. Yesus manis lembut, mengasihi, menyayangimu. Lalunya gelap tobat meneduh, walau badai dan gelombang menerjang. Perahu kapal takkan goncang, takkan tenggelam. Jangan takut, jangan bimbang dan ragu. Jangan takut, jangan berputus asa. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Yesus nakoda kehidupan, jalan keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah sampai di ujung ibadah kita pada malam ini. Untuk itu saya sebut kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat oleh Pendeta Thomas Lukai. Kita menyanyi lagu Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Pimpinlah langkahku, ku takkan berjalan sendiri, sebabmu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berilah dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku takkan berjalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berilah dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwa. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Sebelum kami tutup pada ini, Tuhan, kami teringat saudara kami yang masih lemah begini. Kami berdoa untuk pernikahan putih Tuhan. Mari Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi karena firman-Mu ya dan amin. Diperlahan kelawat paling kepada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh terjadi. Terima kasih. Kami berdoa itu untuk Oma Ersu juga. Engkau juga pulihkan, sembuhkan dan sempurna Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu untuk Engkau dan luar biasa. Terima kasih. Saudara dikasih. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih, ulanglah bawalah berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah, kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha dia datang untuk kedua kalinya. Bapa, terima kasih.
Silakan dulu Bapak Ibu, ibadah kita selesai. Puji Tuhan atas penyertaan Tuhan, ibadah pada malam hari ini boleh berjalan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rundown acara yang sudah saya bacakan tadi, bahwa setelah ibadah ada beberapa acara lagi yang perlu kita, yang bisa kita ikuti. Kita segera masuk dalam sambutan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Agustin Supin Ulur. Kepada Ibu kami persilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Puji nama Tuhan, di mana acara kita dalam rangka ulang tahun Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia. Kita percaya firman Tuhan yang baru ditaburkan tadi itu tidak lalu dengan sia-sia dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya mendengar firman yang setia, tetapi kita pasti akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Puji nama Tuhan. Ibu Bapak kasih Tuhan, pada kesempatan besar ini saya juga atas nama seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan yang juga boleh hadir pada malam hari ini mengambil bagian dalam acara kita pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini memang baru dibahas, dibicarakan hanya kurang lebih 1 minggu. Karena apa? Karena dengan keberadaan daripada sekarang ini adanya COVID, kami dari pengurus tadinya mempertimbangkan dengan peraturan yang diberikan oleh pengelola jumlah yang boleh hadir. Oleh karena itu jadi pergumulan besar bagi pengurus. Tapi puji nama Tuhan, pada malam hari ini jawaban Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Pergumulan daripada pengurus itu sudah dijawab pada malam hari ini, sudah boleh terlaksana dengan baik. Ini semua berkat doa dan dukungan daripada seluruh anggota pengurus Persekutuan Umat Kristen, termasuk juga seluruh anggota Persekutuan Umat Kristen yang ada di Dusun RKIC. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah memberikan kepada kita jawaban yang terindah pada malam hari ini. Memang pada saat kami mendapatkan izin untuk melaksanakan PUT, pada saat itu kami berpikir apakah ini harus dilaksanakan atau tidak. Tapi akhirnya kami menghadap kepada Pak Markus. Beliau adalah kepanjangan tangan dari Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia di sini untuk ke kepala pengelola rusun. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami atas nama seluruh pengurus beserta anggota Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia di sini Angkatan Tengah mengucapkan terima kasih kepada Pak Markus Sarjana Filosofia yang sudah boleh membantu kami menjadi kepanjangan tangan kepada kepala pengelola Ibu Asih. Ya, sebagaimana kita dengar dalam khotbah disampaikan kepada Pak Markus tadi, beliau itu tidak mau cincai-cincai. Beliau itu tegas, melaksanakan tugas itu tegas. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada kami pengurus, karena beliau adalah kepanjangan tangan dan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan usulan-usulan atau permohonan daripada pengurus untuk kalau boleh jumlah itu bisa ditambah, karena kami sortir itu kurang lebih 50. Setelah kami sortir kurang lebih 50 sekian. Memang kami kepada Pak Markus, mungkin ada anggota yang kurang jelas berkata, "Lah udah paksa aja minta tolong Pak Markus, bla 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 bla." Lalu saya katakan, Pak Markus sudah katakan kepada kita
kalau memang kita umat mau buat kompornya Pak Markus tidak ada asap lagi keluar, ya oke, kita paksakan Pak Markus. Karena beliau kan hanya kepanjangan tangan. Pak Markus, pada saat kami selalu menyampaikan saran, Pak Markus hanya katakan, saya hanya usahakan untuk menyampaikan kepada pengelola jalan Tasik. Tetapi keputusan itu ada kepada beliau, bukan kepada Pak Markus. Karena saya hanya melaksanakan tugas di kantor ini. Saya bukan memutuskan. Jadi oleh karena itu saya tekankan kepada teman-teman pengurus, marilah kita hormati apa yang telah diputuskan oleh pengelola. Tapi kita berdoa apa yang kita sampaikan kepada Pak Markus katakan dia coba nego, bahasa preman atau bahasa apa itu, coba akan meneruskan permohonan kita ini kepada pengelola. Tapi alhasil tetap pada apa yang disampaikan, jumlah hanya diperbolehkan 30 dan waktu itu hanya diperbolehkan 2 jam paling lama. Itu kan Pak Markus. Nah itu. Tapi keputusan ini bukan keputusan dari Pak Markus, keputusan ini dari Ibu Asih selaku kepala pengelola. Itu yang disampaikan. Oleh karena itu, perjuangan kita pengurus akhirnya berusaha bagaimana cara dengan pergumulan yang kita hadapi. Sudah, kalau memang begitu, kita coba absen kepada peserta-peserta yang akan hadir. Tapi itulah puji Tuhan, pada malam hari ini jawaban Tuhan kepada kita di balik pergumulan kita. Tuhan Yesus sudah menjawab. Kita sudah boleh laksanakan acara ini khususnya ibadah kita. Jadi Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah berkenan campur tangan dan memberikan solusi yang terbaik bagi seluruh pengurus. Terima kasih. Dan pada kesempatan hari ulang tahun yang kedua ini, kami dari pengurus sudah, biasanya kan kalau disiapkan itu simbol ulang tahun, biasanya kue ulang tahun ya. Tapi tahun kemarin kita simbol ulang tahun itu sudah melalui kue ulang tahun. Jadi sekarang kita mengucapkan simbol kita itu melalui tumpeng yang ada di depan. Untuk acara tumpengan ini saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Ibu Sari. Mari Bapak Ibu kita semua berdiri, pemusik Sareza ada. Sareza. Kita menyanyikan ulang tahun dulu. Sama-sama kita berdiri, kita nyanyikan ulang tahun untuk kita semua. Potongan tumpeng segera dilakukan. Ibu Ketua Umum akan memotong tumpeng sebagai ucapan terima kasih syukur kita kepada Tuhan atas berkatnya hari ini. Persekutuan Umat Kristen Kasih Karunia Musumbel Kapasamerlo boleh merayakan ulang tahunnya yang kedua. Kiranya dengan tumpeng ucapan syukur ini Tuhan
memberkati kita semua dan menyertai persekutuan kita di tempat ini. Silakan kepada Ibu Ketua untuk memohon tumpeng. Sekaligus merupakan sekali lagi ucapan syukur terima kasih kita kepada Pendeta Bapak Thomas. Untuk dalam Oma pribadi nanti Oma sendiri yang jelasin. Ini cenderamata merupakan ucapan terima kasih juga kepada salah satu penasehat yang cukup proaktif dalam kegiatan Bu. Ini penilaian kami dari awal terbentuknya Bu, dari awal mulainya Bu. Pertama untuk penasehat, kedua untuk anggota atau umat yang sejak terbentuknya PUT ini atau 2 tahun yang lalu, bukan yang aktif baru sekarang, aktif sejak kita mulai PUT. Jadi jangan sampai nanti ada yang kita juga kan aktif, kalau aktif baru belakangan ini tidak masuk kriteria. Jadi dengan segala hormat bagi mereka-mereka yang akan mendapatkan tanda kasih merupakan ucapan terima kasih. Saya mengundang pertama dari penasehat kembali pendeta Bapak.
selalu ya. Bapak Freddy Murah. Inilah mereka-mereka yang sejak awalnya mulai ibadah sudah menunjukkan peran serta kehadiran di dalam setiap ibadah. Mereka berhalangan kecuali mungkin memang ada halangan, benar-benar halangan. Ini menurut penilaian pribadi saya terhadap mereka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mewujudkan dukungan terhadap masa kepemimpinan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Satu yang saya minta, jangan dilihat nilainya, jangan dilihat isinya, tapi lihatlah itu merupakan ungkapan cinta kasih sekaligus ucapan terima kasih. Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu mari berjejer. Silakan. Bapak Ibu diharapkan untuk tidak pulang dulu karena ada door prize yang akan kami undi. Terima kasih. Sambil mengisi acara hiburan, pemusik kita sudah siap. Nah, kita akan segera tarik. Ada berapa door prize? 10. Pada? Ada 10. Oh, ada 10 door prize. Mari kesempatan pertama kita akan tarik berapa itu? 3. Kesempatan pertama kita akan tarik. Wah, Bapak Ibu semua sudah absen. Karena ini nanti berdasarkan nomor absen. Kalau nomornya keluar, kita lagi absen yang nomor absen biar dapat. Ayo. Jadi Bapak Ibu yang mendapat yang nomornya disebut, silakan diambil hadiahnya di depan. Yang terlalu tinggi dari kita. Pak RT ambil 1. Ya Pak RT silakan ambil 1. Kemudian Pak Romi kali ambil 1. Kak Joni 1. Ambil 1, jangan lihat. Ambil 1, nggak boleh pilih. Ya, langsung ambil. Yang sebelah sini saja. Sesuai badannya. Ya, Pak Joni 1 lagi. Silakan coba saya lihat Pak RT nomor berapa? RT nomor berapa? Nomor 7. Ibu Petri siapa nomor 7? Atas nama Healthy. Ibu Healthy. Silakan Ibu. Kemudian yang dari Pak Robi nomor 18. Ibu Elsa. Terakhir yang ketiga dari Pak Nuhos, Pak Joni yang dicabut nomor kembali nih. Nomor 44. Nomor 44. Atas nama siapa? Mama Cindy. Ya, bagi nama yang disebut silakan maju ke depan dan mengambil hadiahnya di Ibu. Terima. Terima kasih. Ya, Ambil silakan. Terima kasih. Ya, sebelum kita menarik door prize berikutnya, kita akan mendengarkan hiburan dulu. Yang sudah siap malam ini untuk menghibur kita itu Pak Esron ya. Pak Esron sama Ibu. Oh, sama Ibu Santi, silakan. Setelah mereka berdua menghibur kita akan menarik door prize lagi 3 biji.
kasih Allah dan selamat malam untuk kita semuanya. Persembahan lagu untuk kita semua. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ada bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ada bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Beserta Kau Tuhan, ku mengangkat wajahmu. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Pak Esro, lihat yang sangat indah, manis. Berikut kita akan tarik door prize lagi sebanyak 3 door prize lagi. Ya, diberikan kesempatan kepada Oma Erni ya, Oma Erni cabut satu. Ya, cabut satu, ambil satu. Ibu Ana. Ya. Tantopi. Ya. Bisa kita lihat nomornya dari Ibu Ana. Peti siap nomor 41. Ibu Grace. Berikut. Dari satu lagi. Batal ya yang sudah pulang ya. Siapa? Nomor 8 berikutnya. Cabut tuh. Nomor 8. Nomor 8 Ibu Masya. Ibu Masya. Berikut nomor 32. 32. Sini Masya. 32 Ibu Besti. Silakan Ibu Besti. Dan terakhir nomor 17. Nomor 17 atas nama Ibu 17. Bapak Joni. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya tadi. Silakan mengambil hadiah. Silakan, ayo sekali ya.
Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya, sambil mengisi Terima kasih. menanti penarikan door prize berikutnya, kita beri kesempatan kepada Ibu Desi Ponto untuk memuji Tuhan, menghibur kita semua. Silakan Bu Desi. Halo. Shalom. Masih topik bersyukur ya, bersyukur kalau kita boleh merayakan ulang tahun yang kedua. Dan lagu ini ada katanya bersyukur, tapi judulnya setia sampai akhir. Amin. Misalnya kita setia sampai akhir, kita nantikan. Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu seluruh hidupku. Ku serahkan untuk Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu seluruh hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bu Desi. Ya. Bapak Ibu, saya berharap kita masih bersabar. Ada pencabutan door prize yang terakhir. Sekalian 4 dari 10 yang tadi kita janjikan sudah 6 sekarang. Sekali narik 4 dan kita akan berakhir acara kita pada malam hari ini. Ya, Oma silakan ambil satu. Wolke, Ibu Menti ya ambil satu. Tambah satu lagi. Ya, Oma Els ambil satu. Ya. Ya, Pak Esron. Nomor 24. 24 atas nama Pak Pendit, bukan. Salah. Cabut lagi. Ya, 30. Nomor 30 atas nama Pak Robi Muden. Silakan Pak Robi. Nomor 39. Nomor 39. Ibu Maca. Ibu Maca. Nomor 4.
Pulang dia pulang. Nomor 3. Ternyata lu atas nama saya sendiri. Satu lagi ada. Pak Esron sama saya terakhir. Oh iya. Ya, berikut Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin kita bisa foto bersama dulu kali ya. Baru kita ambil konsumsi lalu pulang. Kita foto bersama dulu.